Dari Jasmine. Nah, E. Nah, dia dulu pakai E. Oke. Waktu bulan kami kamu buku. Enggak dulu 15 malam. Manual itu yang gimana ya? Pakai tangan gitu. Oh enggak, kita pakai mesin. Jadi kalau di bordir itu ada bordir manual. Manual yang dibuat manual itu tetap pakai mesin. Atau pengoperasiannya itu pakai mesin sama enggak pakai listrik. Jadi ada 3 bordir itu mbak. Bordir manual kita benar-benar pakai tangan, pakai kaki jalannya. Sama-sama mesin nih, kayak mesin jahit gitu loh. Kayak mesin jahit kecil yang masih ketekuk-tekuk gitu. Sama yang kedua itu dia tetap pakai tangan, pakai kaki tapi pakai listrik. Dia nggak pakai maksudnya semuanya tenaga manusia itu nggak pakai listrik. Yang ketiga itu bordir komputer, itu yang semua operasional dari mulai program apa itu semua pakai komputer. Ya, jadi pertanyaannya itu sebenarnya ibu bordirnya ini pakai mesin manual apa pakai mesin yang komputer gitu. Jadi jangan, soalnya kadang itu kalau yang sering ya, saya itu pameran, saya kan selalu promo, ini pakainya bordir manual, ini pokoknya bomek. Kalau yang saya omongin itu orang Indonesia sendiri, itu ya udah tahu. Tapi kalau yang saya omongin ini orang luar negeri, yang dimaksud homemade itu dia tangan. Nah, jadi pertanyaannya, tapi ya nggak apa-apa sih. Promosinya bagaimana bu? Lewat sosial media? Ada sosial media, jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5 harus follow. Kalau yang di sosial media itu IG-nya pakai IG itu Jasmine_bordir, Jasmine_bordir. Kalau sama ownernya ya. Jangan percaya. Anaknya juga apa namanya? Ya, itu nanti Junita Ada di apa dianya? ada di videonya. Dan bakunya? Bahan bakunya benang, kain, sama kain aja kayaknya. Iya. Kalau boleh tahu proses pembuatannya bagaimana? Proses pembuatannya itu pertama-tama harus kita lihat dulu mau buat apa dulu. Kalau semisal mau buat baju ya, emang buat jilbab gitu aja ya, jilbab bordir. Dan baku yang digunakan itu harus ada kainnya dulu, kain untuk jilbab. Jadi kalau jilbab itu kita harus pakai kain yang polosan, jangan yang motif. Kalau yang motif seperti itu tuh kalau dibordir nanti bordir tidak kelihatan. Jadi harus harus polos seperti yang mbak pakai ini. Kita beli kain dulu, kita desain nih penempatan bordirnya mau di mana. Jadi kan kita macam-macam, ada yang pengennya di sini nih kecil dikit, ada yang pengennya di belakang. Kalau sudah ditentukan desainnya kita pola dulu, kita buat bunganya motifnya seperti apa, kita desainkan di kainnya itu, kasih karbon, terus didesain di atas karbon. Nanti kan nempel nih, yang karbon itu nempel di kainnya, itu nanti dibordir. Bordirnya itu kita mau seperti apa benangnya dikasih apa, kita pilih benang dulu. Habis dipilih benangnya dulu,
Kalau yang udah seperti ini kan ada proses penyelesaian juga. Nah di bolong-bolong itu, kalau modelnya yang round figure ini pas pameran apa saya bukan kayak itu yang bolong perancang itu setelah dibolongin ada proses pencelupan. Jadi kita rendam dulu. Untuk apa proses pencelupan itu, perendaman itu biar dia lentur, tidak kaku. Jadi kalau benar kalau kena air itu nanti dia bisa memas gitu loh. Kadang ada yang kaku itu Kalau iya, itu kalau udah dicelup nanti memes. Bagaimana proses pemilihan kainnya itu? Ya tergantung. Proses kain itu proses pemilihan kain. Kita mau buat apa dulu? Itu tergantung customer. Mukena gitu. Nah kalau mukena gini, mukena itu ada pangsa-pangsa tersendiri. Kalau di Jasmine itu mukenanya pakai yang super rayon. Jadi dia adem. Dulu waktu belum ada rayon di bordir itu pakainya super polino. Tapi sekarang super polino udah bergeser ke yang super rayon. Jadi dia yang sesuai zamannya. Terus sesuai harganya juga. Kalau yang harga pasaran mungkin dia pakainya yang apa ya, enggak rayon sih. Polino tapi polino yang kawin gitu loh. Polino yang kawin. Jadi emang agak panas sedikit tapi harganya murah. Penjual penjaga kualitas produknya kualitas sebagus mungkin. Jadi kan setiap pengusaha bordir itu beda pasar-pasarnya. Kalau pasar-pasarnya ke pasar, dia mungkin kualitasnya tidak sebagus kalau kita jualan sendiri per orang. Jadi kalau Jasmine Boutique ini kan dia tidak masuk di pasar, tidak kuat harganya kalau di pasar. Jadi kalau di pasar itu dibuat bagus nanti tidak kuat harganya. Ya mesti buatnya itu agak kasar. Jadi nanti di pasar bisa dijual dengan harga yang murah. Tapi kalau di Jasmine ini kita emang benar-benar mengutamakan kualitas. Jadi ya emang harus bagus tapi harganya agak mahal. Berapa lama perusahaan akan melakukan proses produksinya? Itu tergantung modelnya. Kalau yang simpel itu paling sehari jadi. Ini berapa piece? Kalau kayak gini, ini bahannya 1 piece, 1 orang 1 piece, itu bisa. Tapi kalau yang rompi seperti itu bisa sampai 3 hari. Kalau yang dia kayak gini, ini sebenarnya itu 1 hari setengah bisa jadi. Tapi kan ada proses jahit juga. Kalau yang itu dia kita bisa tanpa jahitannya rompi itu deh. Itu bisa gimana bedanya kamu? Bisa gimana? Maksudnya itu kan ada bisa disorder ya. Itu ini bahannya pada kosong. Soalnya kemarin ada pameran di Makassar. Ya, barangnya ada yang berangkat. Iya, belum kembali gitu kan. Apa yang menjadikan faktor penentu lokasi? Ini rumah sendiri atau? Iya, rumah sendiri. Terus alasan layout tokonya Itu punyanya di sini. Iya. Bagaimana cara merekrut karyawan? Apa sesuai Cara merekrut karyawan kita nggak sembarangan menerima karyawan ya. Ya, itu memang dari dulu di Jasmine itu nggak sembarangan bisa masuk ke sini. Karena saya benar-benar teliti dulu dia bisa nggak kodenya halus. Kalau kode yang biasa itu jelas tidak masuk di sini karena pangsa-pangsanya berbeda. Jadi banyak pengusaha bordir yang punya plot-plot tersendiri. Jadi ini jualannya di pasar. Dia merekrut karyawan yang pangsa-pasarnya pasar. Jadi mungkin tidak halus-halus banget bisa diterima. Tapi kalau di sini emang saya seleksi, benar-benar seleksi yang halus bisa diterima di sini. Jadi kalau mau masuk ke sini ada tes khusus gitu? Iya, ada dong. Jadi biasanya itu kalau masuk di sini saya coba bordir bisa enggak. Kalau lihat saya bisa ya saya langsung kasih kerjaan. Kalau enggak ya berarti dia
ya kayak magang dulu gitu loh. Magang dulu selama 1 minggu apa 2 minggu tetap saya gaji, tapi gajinya kan nggak sesuai dengan kalau dia kerja. Pertimbangan jumlah staf dan tentunya sesuai permintaan customer atau menggunakan supplier sendiri atau tidak? Itu pakai pemasok di luar atau itu Enggak, ini saya fotokopikan. apakah pengusaha pernah menambah karyawan di luar? Jika pernah, berapa kata? Maksudnya kalau ada ujian apa itu? Enggak. Kita itu gini Mbak, kalau ada yang masuk di sini, berapapun itu karyawan saya terima, tapi saya seleksi dulu. Iya, kayak tadi. Iya kayak tadi, jadi nggak terus oh ini musim lebaran harus nambah karyawan. Ya percuma nambahnya di mana? Soalnya kan apalagi sekarang SDM itu sulit banget. Kenapa kok berkurang karyawan saya? Itu kemarin kan yang jarum. Iya. Ya itu ada yang kayak ke jarum juga, ada yang Jepara juga, itu juga ke sana. Ada yang udah punya anak, nggak mau kerja lagi itu ya ada. Ya jadi masalah di body itu emang belum ada SDM-nya. Beda lagi kalau bodinya komputer ya, kalau body komputer itu kan otomatis program, jadi tidak butuh karyawan banyak. Kalau saya kan emang benar dia buat langsung. Bagaimana cara perawatan alat produksi dalam perusahaan? Ada mesin-mesin Cuma ya emang kalau rusak dibeliin dulu. Bagaimana kondisi perusahaannya? Kondisinya masuk kondisi keuangan penjualan. Kalau kondisinya ya gini, maksudnya kalau kondisi seperti pandemi kemarin, terus seperti saat ini itu emang Pengaruh ya? ya sangat berpengaruh, soalnya dulunya kan sering ada pameran, jualannya lewat offline. Iya. Sekarang itu kan nggak ada pameran, jualannya harus lewat online. Sedangkan online itu kalau sudah seumuran saya itu nggak bisa Mbak. Jadi ini admin saya itu anak IAIN semester 7 ya. Enggak, yang dia kerja di sini. Jadi disambi boleh. Khusus admin ya? Iya, khusus admin. Jadi emang apa ya? Yang dulunya nggak butuh admin, sekarang ya emang butuh admin. Soalnya untuk sosial media seperti saya itu udah nggak bisa Mbak. Jadi saya itu fokusnya ke produksi. Terus emang ada yang menjalankan sendiri. Untuk masalah produksi apa yang pernah dialami masalah dalam produksi yang pernah dialami? Apakah pandemi kemarin juga berpengaruh dengan berpengaruh ya tadi? Apakah ada kesulitan dalam mencari karyawan yang bisa mengerjakan job ini? Ada mungkin ya Bu kesulitan tadi jadi solusinya untuk tim untuk menyelesaikan permasalahan itu apa sih? Kalau misalkan ada permasalahan Kalau di bordir yang seperti saya ini Mbak, itu emang untuk karyawan maksudnya menyelesaikan masalah itu ya emang tidak ada. Soalnya gini, kita itu adanya itu. Jadi semua pengusaha bordir yang bergerak di bidang homemade seperti saya ini, yang maksudnya nggak ke pasar-pasar, itu keluarnya cuma satu, emang kurangnya SDM. Ya SDM itu kan kalau saat ini karyawan saya itu umurnya di atas saya, ada seumuran saya. Jadi tidak ada generasi penerus, nggak ada. Jadi masalahnya udah beda. Kalau kayak gini nggak tahu ya nanti 20 tahun yang akan datang tuh masih ada nggak bordir yang homemade seperti ini. Mungkin adanya ya bordir komputer. Ya, otomatis. Ya, soalnya kan generasinya juga zamannya emang dulu itu kalau seumuran saya kan ada yang nggak sekolah, ada yang lulus SD. Jadi yang lulus SD ngapain? Dulu kan emang kalau nggak jahit yang bordir. Ya, langsung kursi. Ya, kalau nggak gitu ke pabrik jarum. Kan gitu. Kalau nggak mau ke pabrik, dulu kan masih ada geng sih Mbak. Iya. Nah sekarang kan emang sekarang aja anak muda lulusan SMA banyak ke pabrik jarum. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gini tuh karena sini ya
bayarannya tidak banyak, terus dia apa ya harus apa ya punya ketelitian, kesabaran, ketekunan, kekreativitasan. Itu kan harus benar-benar, soalnya saya sendiri tidak bisa body, jadi semua tertuang ke mbaknya itu bisa enggak, sedangkan untuk body seperti kayak gini ini yang harus seperti ini, itu belajar itu setahun tidak mungkin bisa. Paling kalau setahun itu masih standarnya standar pasar. Jadi untuk kayak gini tuh ngolahnya itu lama, nggak bisa sampai 2 tahun 3 tahun baru bisa halus. Untuk mencari generasi seperti itu apa mau sekarang masih ada. Nah sekarang itu kan gini, kalau yang masanya saya punya anaknya kan tidak mungkin toh pengen kerja seperti ibunya, jadi kan masih sekolah kalau bisa kan sekolah lebih tinggi. Tuh biasanya sekarang itu nggak ada, banyak kan yang masih masuk ke pabrik. Udah. Boleh minta foto buat dokumentasi? Boleh.